Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi Project Lifecycle, pelelangan, dan kontrak konstruksi. Perkenalkan, nama saya Edo Bagustara Dota Bayu dengan NIM 067, beserta rekan saya Igusti Ngurah Awiyawa KM dengan NIM 069. Berikut ini merupakan pokok pembahasannya. Yang pertama, proyek konstruksi. Yang kedua, siklus hidup proyek. Yang ketiga, manajemen proyek. Yang keempat, pelelangan. Dan yang terakhir, yang kelima, kontrak konstruksi. Definisi proyek konstruksi merupakan kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk dan jasa yang kriteria mutunya sudah digariskan dengan jelas. Nah, untuk contohnya, yang pertama bangunan gedung, itu berupa rumah, kantor, ataupun pabrik. Untuk bangunan sipil, contohnya jalan, jembatan, ataupun bendungan. Nah, untuk siklus hidup proyek merupakan satu metode yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Nah, ini kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus hidup proyek. Yang pertama itu tahap inisiasi, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap eksekusi, yang keempat tahap penutupan, yang kelima organisasi proyek. Karakteristik proyek. Yang pertama itu bersifat unik. Jadi yang maksud di sini tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis, bersifat sementara, dan selalu terlibat grup pekerja yang berbeda-beda. Yang kedua, sumber daya tentunya membutuhkan pekerja, uang, material, mesin, dan metode. Yang ketiga ada organisasi. Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan yang di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan keahlian bervariasi, perbedaan ketertarikan, kepribadian bervariasi, dan ketidakpastian. Adapun ciri-ciri proyek, yang pertama memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. Yang kedua jumlah biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan proyek telah ditentukan. Yang ketiga, bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal dan titik akhir sudah ditentukan dengan jelas. Yang ketiga, yang terakhir, non-rutin, tidak berulang-ulang, jenis dan intensitas kegiatan berubah-ubah sepanjang proyek berlangsung. Berikut ini merupakan ruang lingkup proyek. Yang pertama, ruang lingkup pekerjaan apa yang akan dilakukan sebagai bagian dari proyek tersebut, serta produk dan layanan atau hasil apa yang diinginkan oleh pelanggan yang dapat dihasilkan dalam suatu proyek. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Dan yang terakhir, biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Sasaran-sasaran proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Untuk proyek-proyek yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal bertahun-tahun. Yang kedua, ada waktu. Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada mutu. Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Selanjutnya, definisi manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal hingga berakhirnya proyek untuk menjamin proyek berjalan secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Manajemen proyek merupakan suatu pemikiran tentang manajemen yang ditunjukkan untuk mengelola kegiatan yang berbentuk proyek. Adapun 3 fase dalam manajemen proyek menurut Heiser dan Render. Yang pertama, perencanaan. Untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu proyek, tentunya kita harus merencanakan proyek tersebut secara matang. Yang kedua, penjadwalan. Ini merupakan implementasi dari perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana
dan kemajuan proyek yang meliputi sumber daya, baik itu biaya, tenaga kerja, peralatan, maupun material. Yang ketiga ada pengendalian proyek. Ini mempengaruhi hasil akhir suatu proyek. Tujuan utama yaitu meminimalisir segala penyimpangan yang dapat terjadi saat berlangsungnya proyek tersebut. Berikut ini merupakan manajemen biaya. Untuk membuat format dalam manajemen biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kurva S. Ini berguna untuk mengendalikan kinerja biaya. Yang kedua ada diagram cash flow. Diagram ini dapat mengendalikan keseluruhan biaya proyek secara detail sehingga tidak mengganggu keseimbangan kas proyek. Yang ketiga ada kurva earned value. Ini menyatakan nilai uang yang telah dikeluarkan pada baseline tertentu sesuai dengan kemajuan aktual proyek. Yang terakhir, balance sheet menyatakan besarnya aktiva dan pasiva keuangan perusahaan selama periode 1 tahun. Manajemen mutu. Jadi sistem mutu pada manajemen mutu adalah sebagai berikut. Yang pertama, manual mutu. Kebijakan yang berkaitan dengan komitmen penerapan, pencapaian, dan pemenuhan persyaratan dari standar sistem mutu ISO 9001/2008. Yang kedua, prosedur mutu. Suatu proses pekerjaan terdapat atas rangkaian aktivitas dan melibatkan banyak fungsi. Prosedur dapat menjadi pedoman cara kerja dan sarana untuk menilai efektivitas sistem mutu yang dibuat. Yang ketiga ada instruksi kerja. Suatu aktivitas yang termuat dalam prosedur dan melibatkan satu fungsi saja dan biasanya disertakan bentuk-bentuk diagram alir, form, dan laporan. Manajemen waktu. Indikator progres waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bar chart menunjukkan informasi rencana jadwal proyek beserta durasinya. Lalu dibandingkan dengan progres aktual sehingga diketahui apakah proyek tersebut terhambat atau tidak. Yang kedua ada network planning. Sebagai jaringan kerja, berbagai kegiatan dapat menunjukkan kegiatan-kegiatan kritis yang membutuhkan pengawasan ketat agar tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, kurva S, yaitu berguna dalam pengendalian kinerja waktu. Yang terakhir, kurva earned value, progres waktu berdasarkan baseline yang telah ditentukan untuk periode tertentu, sesuai dengan kemajuan aktual proyek. Selanjutnya, manajemen K3. Adapun manfaat dari manajemen K3, yang pertama itu menghemat biaya yang tak terduga, yang kedua mengurangi risiko dan menghemat biaya asuransi, yang ketiga reputasi yang baik bagi perusahaan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat meningkatkan permintaan pasar terhadap keahlian perusahaan, yang keempat tingkat efisiensi dan efektif kerja bagi perusahaan menjadi lebih tinggi dengan menekan risiko kecelakaan yang akan terjadi. Berikut ini merupakan aspek dalam manajemen proyek. Menurut Bim Yati dan Nurjaman, ada 9 hal yang perlu dipertimbangkan agar output proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan. Adalah mengidentifikasi masalah dalam manajemen proyek sebagai berikut. Yang pertama, tentang keuangan. Masalah ini sering terjadi pada saat kita melakukan di awal proyek. Jadi untuk keuangan ini bisa dapat berasal dari modal sendiri ataupun pinjaman dari bank maupun investor. Yang kedua, anggaran biaya. Masalah ini berkaitan tentang perencanaan dan pengendalian biaya selama proyek berlangsung. Jadi perencanaan yang matang dan terperinci akan memudahkan proses pengendalian biaya sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Jadi berkaitan tentang kebutuhan
dan alokasi sumber daya manusia selama proyek berlangsung yang fluktuatif agar tidak menimbulkan masalah yang kompleks. Yang keempat ada manajemen produksi. Masalah ini berkaitan tentang akhir dari suatu proyek. Hasil proyek yang negatif apabila proses perencanaan dan pengendaliannya tidak baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kelima ada harga. Ini timbul karena kondisi eksternal dalam hal persaingan harga yang dapat merugikan perusahaan. Yang keenam ada efektivitas dan efisiensi. Masalah ini cukup merugikan apabila fungsi produk yang dihasilkan tidak terpenuhi dan tidak efektif. Yang ketujuh ada pemasaran. Ini berkaitan tentang perkembangan faktor eksternal sehubungan dengan persaingan harga, strategi promosi, mutu produk, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada mutu. Masalah ini berkaitan tentang produk akhir yang akan meningkatkan daya saing serta memberikan kepuasan pelanggan. Yang kesembilan ada waktu. Masalah waktu menimbulkan kerugian biaya apabila pengerjaan proyek tersebut lambat dari yang sudah kita rencanakan. Fungsi manajemen proyek. Adapun fungsi-fungsi manajemen proyek yang pertama, fungsi perencanaan. Pada fungsi perencanaan, tindakan rencana proyek antara lain yang pertama menetapkan tujuan dan sasaran proyek, yang kedua menganalisis kendala dan risiko yang mungkin terjadi, yang ketiga menetapkan penggunaan sumber daya, yang keempat menyusun rencana induk jangka panjang dan pendek, yang kelima menyumbangkan strategi dan prosedur operasi, yang keenam menyiapkan pendanaan serta standar kualitas yang diharapkan, dan yang terakhir menentukan metode dan aspek teknik yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya ada fungsi organisasi. Yang pertama itu menetapkan daftar penugasan, yang kedua menyusun ruang lingkup, yang ketiga menyusun struktur kegiatan, yang keempat menyusun daftar personel organisasi beserta lingkup tugasnya. Fungsi penorganisasian dan pengisian staf manajemen proyek antara lain, yang pertama, memperlihatkan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas. Yang kedua, beban kerja yang lebih merata. Yang ketiga, dapat diketahui kemampuan yang dimiliki. Yang terakhir, controlling penyalahgunaan wewenang adalah sistem umpan balik. Selanjutnya ada fungsi pelaksanaan dan fungsi pengendalian. Untuk yang pertama, dalam fungsi pelaksanaan, tindakan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, mendistribusikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan pengarahan penugasan dan motivasi. Untuk fungsi pengendalian, tindakan pengendaliannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kualitas hasil membandingkan hasil terhadap suatu kualitas. Yang kedua, mengevaluasi penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, memberikan saran-saran perbaikan. Yang terakhir, menyusun laporan kegiatan. Oke, untuk selanjutnya ada pelelangan. Definisi pelelangan atau tender adalah suatu proses kegiatan penawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh pemilik proyek atau owner kepada rekanan atau kontraktor yang bertujuan untuk memilih salah satu pelaksana pekerjaan yang memenuhi syarat tertentu. Macam-macam pelelangan, yaitu proses pengadaan barang atau jasa dalam proses konstruksi yang menggunakan pelelangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelelangan langsung dan pelelangan terbatas. Pada prinsipnya, kedua macam pelelangan tersebut sama, hanya ada sedikit perbedaan dalam hal peserta lelang. Dan ada prinsip dasar pelelangan. Proses pengadaan perusahaan jasa konstruksi ini diatur oleh keputusan Presiden, terutama digunakan di lingkungan proyek pemerintah. Prinsip dasar pelelangan adalah efisiensi, efektif, terbuka, dan bersaing,
transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Kemudian ada jenis-jenis metode pelelangan. Yang pertama ada pelelangan umum. Metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Lalu ada pelelangan terbatas. Pelelangan ini dapat dilaksanakan apabila dalam hal jumlah penyedia barang atau jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan yang kompleks dengan cara mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi. Kemudian yang ketiga ada pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang atau jasa yang sudah lulus prakualifikasi, serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan manakala metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai sudah tidak efisien dari segi biaya atau pelelangan. Lalu ada penunjukan langsung. Metode ini dapat melaksanakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus terhadap satu penyedia barang atau jasa. Pemilihan penyedia barang atau jasa dapat dilangsungkan dengan cara melakukan negosiasi, baik secara teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada swakelola, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borong tenaga. Swakelola ini dapat dilaksanakan oleh pengguna barang atau jasa, instansi pemerintah, kelompok masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. Kemudian untuk selanjutnya ada prosedur dan proses pelelangan. Yaitu yang pertama ada prakualifikasi, yaitu untuk mengidentifikasi kemampuan dan ruang lingkup pekerjaan, maka diperlukan prakualifikasi badan-badan atau organisasi seperti konsultan perencana, pengawas maupun pemborong. Yang dimaksud dengan kemampuan dapat dijabarkan seperti modal, jumlah tenaga ahli, jumlah peralatan, pengalaman kerja dan fasilitas kerja. Sedangkan ruang lingkup pekerjaan meliputi bidang-bidang keahlian pekerjaan yang dikuasai oleh badan-badan tersebut. Lalu selanjutnya ada pengumuman lelang. Cara yang dipakai untuk mengumumkan pelelangan sebuah proyek biasanya memakai iklan di media massa yang ditujukan kepada publik seperti misalnya lewat surat kabar, majalah teknis profesi dan LPSA. Bila proyek bersifat internasional, maka iklannya dibuat dalam bahasa Inggris dan juga lewat bantuan kedutaan asing yang ada. Rapat penjelasan pekerjaan. Pertemuan ini diadakan untuk tatap muka antara peminat pekerjaan atau calon kontraktor dengan pihak pemilik. Dalam hal ini, pemilik diwakili oleh konsultan perencana. Biasanya untuk proyek-proyek pemerintah, rapat ini diselenggarakan oleh panitia pelelangan. Lalu ada pembukaan tender. Pada hari yang telah ditentukan, semua calon peserta membawa penawarannya dan dimasukkan ke dalam kotak pelelangan yang telah disediakan dan dilakukan sebelum tender dibuka. Pada jam yang telah ditentukan, di mana pemasukan surat-surat penawaran dinyatakan ditutup, baru masing-masing amplop penawaran dibuka satu persatu di hadapan yang hadir. Lalu ada evaluasi tender. Pada proyek-proyek yang besar, kadang-kadang terdapat data penawaran yang meragukan dan umumnya calon kontraktor dimintai keterangan secara tertulis. Jangka waktu evaluasi bisa memakan waktu beberapa hari atau lebih. Sistem evaluasi bisa bermacam-macam caranya dan umumnya cara yang banyak dipakai itu dengan cara sistem bobot atau sistem scoring. Lalu penetapan dan penunjukan pemenang. Untuk proyek-proyek pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi, maka panitia pelelangan menetapkan calon-calon pemenang yang diusulkan kepada instansi yang berwenang yang kemudian menetapkan pemenangnya.
Dari hasil keputusan pemenang tadi, panitia pelelangan mengumumkan hasilnya. Bila tidak ada sanggahan atau penolakan, atau apabila semua sanggahan telah dijawab, maka tugas panitia pelelangan telah selesai. Untuk selanjutnya, masuk ke materi kontrak konstruksi. Yang pertama, definisi dan fungsi kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi merupakan proses di mana pemilik proyek membuat suatu ikatan dengan agen dengan tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan proyek termasuk studi kelayakan, desain, perencanaan, persiapan kontrak konstruksi, dan lain-lain. Kegiatan proyek dengan tujuan meminimkan biaya dan jadwal serta menjaga mutu proyek. Fungsi dari kontrak konstruksi yaitu sebagai tanda legal untuk para pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan kewajibannya masing-masing dan menentukan jenis-jenis kegiatan pekerjaan serta prosedur yang digunakan. Jenis-jenis kontrak konstruksi yaitu yang pertama ada lump sum kontrak. Jenis kontrak ini paling sering digunakan. Lump sum kontrak juga seringkali disebut dengan fixed price, di mana nilai kontrak sudah final dan tidak bisa diubah lagi. Kemudian ada time dan material kontrak, yaitu membutuhkan semua pemilik proyek untuk membayar semua biaya proyek dengan tambahan berdasarkan tarif per jam ataupun harian yang disepakati. Lalu ada unit price contract, yaitu jenis kontrak ini menentukan harga satuan untuk setiap pekerjaan yang ada. Seluruh harga satuan untuk berbagai jenis pekerjaan ditentukan sebelum mulainya proses konstruksi. Kemudian ada cost plus contract, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor selama pembangunan proyek akan diganti oleh owner termasuk biaya overhead. Lalu ada kontrak gabungan. Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan dua sifat kontrak, yaitu lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Lalu ada kontrak persentase. Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultan di bidang konstruksi, pekerjaan pemborongan tertentu, di mana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik, konstruksi, atau pemborongan tersebut. Lalu kemudian ada kontrak terima jadi. Kontrak terima jadi merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan yaitu jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak. Lalu ada kontrak harga satuan. Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan materi, mohon dimaafkan. Untuk akhir kata, saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi.